Pernahkah saudara memperhatikan seekor kepompong yang kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu? Kupu-kupu itu harus melalui beberapa fase dalam siklus kehidupan. Mulai dari fase telur, kemudian larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, kemudian barulah ia menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah yang disebut sebagai siklus kehidupan. Semua organisme mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan sampai bakteri sekalipun memiliki siklus hidup, yaitu serangkaian tahapan pertumbuhan mulai dari dilahirkan sampai saatnya ia bereproduksi. Kehidupan manusia dimulai dari pertemuan satu sel sperma dan sel telur. Berubah kemudian menjadi sigot, kemudian menjadi janin, bayi, tumbuh menjadi remaja hingga dewasa. Kita yang berasal dari dua sel dan terus membelah diri dan kemudian bertumbuh menjadi triliunan sel. Tuhan Sang Pencipta sungguh luar biasa dan ajaib hasil karyanya di dalam menjadikan tubuh manusia. Siklus sel adalah siklus hidup dari sebuah sel, yaitu serangkaian fase pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh sel. Mulai dari saat terbentuknya, yaitu dari pembelahan sel induknya, sampai saatnya sel itu reproduksi, atau pembelahan untuk membentuk dua sel anak. Ada beberapa jenis proses pembelahan sel. Saat ini kita melihat proses pembelahan sel yang disebut mitosis. Ada dua fungsi pembelahan sel secara mitosis ini. Pertama, yaitu untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. Kedua, untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sebab sel-sel ini memang memiliki usia. Seperti sel darah merah yang hanya bisa hidup selama 120 hari. Kurang lebih 4 bulan. Dan akan mati setelah 120 hari itu. Disinilah peran pembelahan sel. Yaitu untuk mengganti sel-sel yang telah mati atau rusak. Untuk melakukan pembelahan sel mitosis ini, sebuah sel harus menyelesaikan tahapan-tahapan yang disebut sebagai interfase, yang terdiri dari fase G1, yaitu fase pertumbuhan sel, ya, fase gap 1. Kemudian fase S, fase sintesa DNA, yaitu sel itu harus mengkopi genetik materialnya atau DNA-nya, dan kemudian baru masuk ke fase gap 2, yaitu fase di mana sel akan terus bertumbuh dan siap untuk membelah. Setelah itu, barulah sel melakukan pembelahan diri atau mitosis secara fisik menjadi dua sel anak. Sel harus menjalani fase-fase tersebut dalam rangkaian tahapan yang teratur dan terorganisir dengan baik, sampai akhirnya menyelesaikan siklus selnya. Jika tahapan ini tidak dijalankan dengan benar dan teratur, itulah yang terjadi pada sel kanker. Sel tersebut membelah secara tidak beraturan. Perbedaan antara sel normal dan sel kanker adalah, pertama, sel kanker terus membelah diri dengan cepat. Kedua, bentuk dan ukuran sel tidak beraturan. Ketiga, inti sel kanker lebih besar dan lebih gelap daripada sel normal. Keempat, jumlah kromosom tidak normal dan dalam bentuk yang tidak teratur. Berikutnya, tidak ada batas dalam pengelompokan sel. Berikut adalah fakta yang sangat menakjubkan. Tahukah saudara, sel itu memiliki sistem untuk menghentikan siklus sel jika terjadi problem. Untuk memastikan proses pembelahan sel berlangsung dengan benar dan tepat, ada mekanisme yang dikenal sebagai cell cycle checkpoints, atau kalau kita terjemahkan menjadi pos pemeriksaan siklus sel. Ada beberapa checkpoint, tetapi yang paling penting adalah pertama checkpoint di G1, yaitu di peralihan antara fase G1 ke S. Kedua, checkpoint G2, yaitu di peralihan fase antara G2 menuju ke fase M. Ketiga adalah checkpoint spindle di peralihan di dalam fase mitosis, fase M itu.
Pos pemeriksaan atau checkpoint G1 adalah titik keputusan utama dari sebuah sel, yaitu tempat pertama untuk memutuskan apakah sel diizinkan untuk membelah atau tidak membelah. Sebab apabila sel sudah melewati checkpoint G1 dan masuk ke fase S, maka sel akan membelah dan tidak dapat dihentikan. Dengan demikian, sekalipun mungkin ada kerusakan DNA atau kesalahan misalnya, sel yang sudah melewati checkpoint G1 akan terus menyelesaikan siklus sel dan akan menghasilkan 2 sel anak. Pada checkpoint G1, itu diperiksa apakah kondisi internal dan kondisi eksternal memadai untuk pembelahan sel. Antara lain dari sisi ukuran, apakah ukuran selnya sudah cukup besar untuk membelah. Kemudian nutrisinya, apakah sel mempunyai energi yang cukup untuk pembelahan. Dan kemudian apakah ada DNA yang rusak. Semuanya itu dicek. Jika tidak ada sinyal untuk lanjut pada checkpoint G1 itu, maka sel dapat meninggalkan siklus sel dan masuk ke yang namanya fase G0 atau resting state. Kemudian masuk ke checkpoint G2. Untuk memastikan pembelahan sel berlangsung dengan baik, yaitu menghasilkan sel-sel anak yang sehat dengan DNA yang komplit dan tidak rusak, sel mempunyai checkpoint tambahan sebelum masuk ke fase pembelahan atau fase mitosis itu, yaitu di checkpoint G2. Pada tahap ini sel akan dicek apakah ada DNA yang rusak dan apakah semua DNA itu sudah dikopi dengan komplit selama fase sintesa atau S. Jika mekanisme di checkpoint mendeteksi adanya masalah dengan DNA, siklus sel akan dihentikan. Dan sel itu akan berusaha untuk memperbaiki kerusakan DNA. Jika kerusakan tidak dapat diperbaiki, sel akan melakukan apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Mekanisme penghancuran sel ini memastikan DNA yang rusak itu tidak sampai pada fase pembelahan sel, dan ini sangat penting dalam pencegahan kanker. Kemudian masuk ke dalam checkpoint spindle ya atau poros. Checkpoint pada titik ini juga dikenal sebagai pos pemeriksaan poros ya. Di sini sel diperiksa apakah semua kromosom sudah melekat pada poros. Jika kromosom salah tempat, sel itu akan berhenti untuk membelah, memungkinkan poros untuk menangkap kromosom yang salah tempat tersebut. Sekali lagi, luar biasa mekanisme yang ada dalam tubuh kita. Tuhan itu sungguh maha besar. Berikut ada kabar baik buat kita semuanya. Arnold Levin yang dikenal luas sebagai pemimpin yang diakui dalam penelitian kanker, seorang ahli biologi molekuler Amerika, pada tahun 1979 menemukan gen yang memproduksi protein P53, yaitu suatu tumor suppressor protein. Suatu molekul yang dapat menghalangi pembentukan tumor. Jadi, protein P53 merupakan protein yang diproduksi oleh tubuh secara alamiah dan memiliki peran yang sangat penting sebagai protein tumor suppressor itu, ya, yaitu protein penekan tumor atau sebagai anti kanker alami dalam tubuh manusia. Bertindak sebagai malaikat penjaga, guardian angel atau bodyguard, protein P53 memeriksa apakah ada kerusakan pada DNA atau ada yang tidak normal dalam siklus sel ini, dan sebagainya. Jika itu yang terjadi, maka P53 akan menghentikan siklus sel sehingga sel kanker tidak terus tumbuh untuk membelah diri. Ya. Itulah sebabnya gen penghasil protein P53 dikenal sebagai guardian angel of genome, malaikat penjaga dari gen. Timbulnya sel kanker pada dasarnya adalah tidak bekerjanya fungsi kontrol atau checkpoint pada proses siklus sel. Disinilah pentingnya peranan daripada gen penghasil P53 pada checkpoint G1. Apa yang terjadi ketika P53 menemukan adanya kerusakan DNA?
Pertama adalah dengan menghentikan siklus sel. Kemudian P53 akan memberikan sinyal kepada gen pengkode protein lainnya, sehingga protein lainnya itu yang disebut P21 akan diproduksi. Protein P21 akan menghambat laju dari siklus sel, sehingga sel yang rusak tidak akan digandakan. Penghentian siklus sel juga memberikan waktu kepada DNA untuk memperbaiki diri. Setelah DNA diperbaiki, siklus sel akan berjalan normal lagi dan menggandakan sel yang telah diperbaiki. Apabila kerusakan sel terjadi terlalu luas dan tidak dapat diatasi hanya dengan penghentian siklus sel, P53 akan mendorong sel-sel yang rusak untuk masuk ke jalur kematian yang terprogram atau apoptosis. Dalam menjalankan tugasnya sebagai guardian angel, sebagai bodyguard ataupun security guard, P53 ini juga mengatur ratusan gen dan merupakan pasukan elit, pasukan protein kelas elit. Jadi bayangkan saja P53 sebagai pas pampres, pasukan pengaman presiden. Jika mereka tahu ada bahaya mengancam, dengan mengangkat telepon saja mereka dapat melumpuhkan suatu kota. Dengan cara yang sama, power daripada P53 ini adalah untuk menjaga dan mengatur siklus sel untuk tetap berfungsi pada level yang paling prima yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun saudara, gen P53 yang luar biasa ini bisa tidak berfungsi. Mengapa? Jawaban pertanyaan ini perlu kita perhatikan. Kerja gen daripada P53 ini dipengaruhi oleh hal-hal yang menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif ini meningkatkan radikal bebas dan melemahkan kemampuan antioksidan untuk menangkalnya. Jika stres oksidatifnya rendah, gen P53 mampu bertindak sebagai antioksidan, ya, menangkal semua radikal bebas dan memastikan kelangsungan hidup sel. Tetapi jika stres oksidatifnya tinggi, gen P53 akan mendorong sel yang rusak itu untuk mati. Stres oksidatif yang kronis merupakan penyebab utama penyakit kanker. Sebab gen P53 itu menjadi rusak akibat terpapar stres oksidatif dalam jangka waktu panjang dan kehilangan kemampuannya untuk melindungi DNA sel, sehingga tidak bisa menghentikan sel kanker untuk terus membelah diri. Apa sajakah yang dapat menyebabkan stres oksidatif sehingga menghasilkan radikal bebas itu? Antara lain merokok, terkontaminasi toksin atau radiasi, kekurangan sinar matahari, ataupun kelebihan berjemur sinar matahari, kurang tidur, ataupun kelebihan tidur, itu juga menyebabkan stres oksidatif. Makanan-makanan junk food, polusi udara, pikiran atau perasaan negatif, itu juga adalah stres oksidatif. Seperti kita ketahui, 90% daripada penyakit itu disebabkan oleh pikiran. Ya, kita harus memanage pikiran kita. Ya. Kurang gerak badan ataupun kelebihan berolahraga, itu juga stres oksidatif. Ya. Bahan pengawet, pewarna, pemanis, alkohol, kopi, teh, soft drink, kurang minum air, itu juga menyebabkan timbulnya stres oksidatif. Ya. Kurang makan sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun diet tidak seimbang, dan juga keracunan obat-obatan, dan lain-lain. Makanan dan gaya hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan stres oksidatif, merusak gen P53, dan meningkatkan risiko penyakit kanker. Misalnya konsumsi makanan dengan kadar gula tinggi, makanan gorengan, trans fat, semua itu bersifat karsinogen. Demikian juga dengan sedentary lifestyle atau malas gerak, mager. Sebaliknya, kalau kita menjaga stabilitas gen P53, itu merupakan faktor yang paling penting untuk melindungi tubuh dari pertumbuhan sel yang abnormal. Hal-hal yang bersifat antioksidan banyak didapat secara alami.
seperti keluarga bawang-bawangan, keluarga kol atau kubis, kunyit, keluarga beri-berian, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan seluruh elemen Newstart. Itu adalah hal-hal yang bersifat antioksidan, dan itu dapat memperkuat fungsi daripada gen P53 untuk dapat melindungi tubuh dari pertumbuhan sel kanker. Demikian saudara, kita patut mengucap syukur karena di dalam tubuh kita ini Tuhan memberikan suatu mekanisme dan adanya Guardian Angel of Genome ini yang disebut sebagai gen penghasil P53. Terima kasih, Tuhan memberkati.